Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman di mana banyak yang lantang bicara keadilan, tapi tak banyak yang benar-benar takut kepada Allah saat berbicara. Bahkan suara yang keras pun bisa menjadi sesuatu yang dibenci Allah, bukan karena volume, tapi karena muatan kebencian, penghinaan, atau fitnah di dalamnya. Episode 108, Serial Jejak Keadilan, Suara yang tak disukai Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 148 sampai dengan 162. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membuka ayat ini dengan peringatan. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Ini bukan sekadar larangan berbicara kasar, tapi peringatan bahwa kita seringkali melampiaskan luka dengan melukai, membalas kezaliman dengan kezaliman baru. Namun lihatlah, Islam tidak hanya menyerukan keadilan, tetapi juga mengajarkan keseimbangan dalam menegakkannya. Karena dalam keadilan pun, ada batas, ada adab, dan ada akhlak. Kita tidak diajarkan untuk menegakkan kebenaran dengan membabi buta. Bukan semua yang benar boleh disampaikan dengan cara yang menyakitkan. Bukan semua yang salah harus dibalas dengan caci dan balas dendam. Keadilan dalam Islam bukan lahir dari amarah yang memuncak, bukan dari hasrat untuk membalas, tapi dari rasa takut yang dalam kepada Allah yang Maha Melihat. Maha mengetahui niat di balik setiap keputusan. Karena itu, kita dituntut tidak hanya untuk adil dalam hasil, tapi juga dalam proses, dalam cara berpikir, cara bicara, bahkan dalam cara memutuskan sesuatu. Allah tidak hanya mencatat apa yang kita lakukan, tapi menghitung dari mana niat itu tumbuh. Dan disinilah letak perbedaan antara keadilan ilahi dan keadilan dunia yang terlepas dari Allah. Keadilan dunia bisa dipenuhi dengan bukti dan logika. Tapi keadilan ilahi menembus hati. Maka jangan heran, sahabat, jika Allah tidak menyukai ucapan kasar yang keluar dari orang yang hanya ingin melampiaskan dendamnya. Bahkan ucapan keras yang benar pun bisa menjadi dosa jika keluar dari hati yang dipenuhi benci. Itulah sebabnya Islam membolehkan seseorang mengadu jika ia dizalimi, tapi tetap mewajibkan untuk tidak mengkhianati adab. Dan bila kita mampu memaafkan, menahan lisan, dan tetap berlaku adil, itulah keadilan yang paling dekat dengan takwa. Sahabat, lalu Allah mengajarkan bahwa kebaikan, bahkan yang disembunyikan, tetap akan dibalas olehnya. Jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran Surat An-Nisa ayat 149. Memaafkan bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hati kita tidak lagi dikendalikan oleh dendam. Itu tandanya kita memberi ruang kosong agar hati lebih lapang. Tapi di tengah pesan-pesan kasih itu, Allah mengingatkan kembali tentang mereka yang memecah keimanan. Orang-orang yang mengaku beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian lainnya. Orang yang mempermainkan iman seperti potongan puzzle yang dipilih suka-suka. Sahabat, selanjutnya, masuk ke ayat 150-162, respons terhadap kezaliman Bani Israel. Lalu Allah menyampaikan teguran keras kepada Bani Israel. Bukan karena mereka Yahudi, tapi karena tindakan mereka, membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, mengingkari ayat-ayat Allah,
mengatakan bahwa hati kami tertutup, padahal mereka yang menutupnya sendiri merasa bangga dengan kebohongan dan dosa. Ayat demi ayat di bagian ini menjelaskan bagaimana kezaliman mereka tidak ditoleransi, meskipun mereka berasal dari umat yang dahulu dimuliakan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa mereka dulu dimuliakan? Karena mereka bukan sembarang umat. Mereka adalah Bani Israel, kaum yang menerima nikmat besar langsung dari langit. Merekalah yang diselamatkan dari kezaliman Firaun, disaksikan sendiri laut terbelah, diberi makanan dari langit berupa mana dan salwa, dan lebih dari itu, Allah utus para nabi di tengah-tengah mereka. Mereka diberi kitab, syariat, dan keistimewaan sebagai umat pilihan kala itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 47. Mereka punya akses langsung kepada wahyu. Mereka melihat mukjizat dengan mata kepala sendiri. Mereka punya silsilah kenabian yang tak terputus. Namun keistimewaan itu berubah menjadi kutukan. Saat mereka mulai merasa istimewa secara arogan, menyelewengkan hukum demi keuntungan sendiri, mengubah isi kitab suci, membunuh nabi-nabi yang tak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Allah tidak pandang bulu. Yang dulunya dimuliakan, bisa dihina jika menolak kebenaran. Karena kemuliaan bukan warisan, tapi hasil ketundukan. Ketinggian bukan soal darah dan nasab, tapi soal taat dan takut kepada Allah. Apa yang membuat mereka jatuh? Karena menolak kebenaran yang tidak sesuai keinginan mereka. Karena mereka ingin kitab suci tunduk pada hawa nafsu, bukan sebaliknya. Sahabat, hari ini kita bukan Bani Israel. Tapi apakah sikap kita tak serupa? Berapa kali kita memilih ayat yang cocok untuk pembenaran, dan mengabaikan ayat yang menegur hawa nafsu kita? Berapa banyak kezaliman yang kita tutupi dengan dalih agama? Islam tidak mengenal umat yang spesial tanpa takwa. Yang spesial adalah yang tunduk, bukan yang merasa paling benar. Dan di titik ini, kita patut bertanya pada diri sendiri, apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kita, yang juga telah diberi petunjuk, akan menempuh jalan yang menjauh dari cahaya? Kita pun telah diberi wahyu, bukan sekadar lembaran-lembaran suci yang dibaca, tetapi Al-Quran, kitab yang hidup, menyentuh jiwa, menjawab zaman, dan tak pernah kehilangan arah. Kita juga telah diberi contoh, bukan hanya satu, tapi banyak. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan sempurna dalam sabar dan keberanian, hingga para sahabat, yang menunjukkan bahwa manusia biasa pun bisa menjadi luar biasa, jika tunduk kepada Allah. Kita tahu kisah Umar bin Khattab yang dulu pembenci, lalu menjadi pelindung kebenaran. Kita tahu Utsman bin Affan yang dermawan, Ali bin Abi Thalib yang cerdas dan berani, dan banyak lagi yang telah Allah abadikan bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menyadarkan kita bahwa petunjuk itu sudah sangat cukup. Lantas, jika kita tetap menolak untuk taat, tetap membolak-balik kebenaran demi kepentingan, tetap memilih hawa nafsu dibanding tuntunan. Apa bedanya kita dengan kaum yang Allah ingatkan dalam ayat-ayat ini? Kita tak bisa berdalih tidak tahu. Karena Al-Quran hadir di setiap rumah, azannya terdengar 5 kali sehari, dan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam setiap salat kita. Yang kurang bukan buktinya, tapi kemauan hati untuk tunduk kepada kebenaran, terutama ketika kebenaran itu tidak sejalan dengan keinginan pribadi,
tidak menguntungkan ego, dan tidak memuaskan kehausan dunia. Sahabat, disinilah kita diuji. Apakah kita benar-benar mencari kebenaran, ataukah hanya ingin mencari pembenaran? Karena kebenaran itu tidak datang untuk menyenangkan, tapi untuk menyelamatkan. Dan untuk mampu menerimanya, kita butuh hati yang lembut, jiwa yang tunduk, dan rasa takut kepada Allah yang terus hidup dalam dada. Maka marilah kita merunduk sejenak, melepaskan topeng, menanggalkan gengsi, dan mengetuk pintu langit. Sahabat, mari kita berdoa bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa barik wa salim. Ya Allah, bersihkan hati kami dari rasa benar yang membutakan. Jangan jadikan kami seperti mereka yang Engkau murkai, yang menolak ayat-Mu demi ego dan kekuasaan dunia. Tundukkan hawa nafsu kami, agar kami jujur dalam beriman. Jadikan kami hamba-Mu yang tidak hanya menghafal, tapi juga mengamalkan dengan takut dan harap kepada-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, jangan jadikan sejarah Bani Israel sebagai cerita jauh di masa lalu. Jadikan itu cermin, agar kita tidak mengulangnya dengan wajah yang berbeda. Karena kezaliman hari ini bisa lahir dari tangan siapa saja, bahkan mereka yang hafal ayat tapi tak menjalankannya. Semoga episode ini membuka ruang perenungan, dan lebih dari itu, mendorong perubahan. Bagikan episode ini kepada mereka yang ingin memahami tentang sejatinya diri dan keadilan. Jangan lupa simak episode berikutnya untuk menggali lebih dalam Al-Quran. Tinggalkan komentar, apa bentuk keadilan yang paling sulit kamu perjuangkan hari ini? Ikuti terus episode berikutnya untuk menapaki hikmah dari setiap ayat. Sebarkan kebaikan ini, cukup satu klik, bisa jadi jalan pahala selamanya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.